Baik adik-adik yang di studio maupun adik-adik yang di rumah, selamat pagi semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa semangatnya. Coba ke Anas tes lagi semangatnya dengan uluk salam. Kira-kira jawab salamnya lebih semangat atau lebih lebih nggak ada suara ya. Coba Kak Anas uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semangatnya sudah luar biasa, Kak Anas kasih mukadimah dulu biar lengkap semangat kita, diliputi barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adik-adik, selamat pagi semuanya. Sudah makan sahur? Sudah. Masya Allah. Baik, yuk kita muji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan hamdalah barengan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga sahur ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahur ini menambah tekad kita untuk mudah menyelesaikan puasa di hari ini. Dan juga salawat serta salam atas nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kak Anas bahagia nih ketemu dengan adik-adik yang di studio maupun adik-adik yang di rumah. Maka saking senangnya Kak Anas bertemu dengan adik-adik semuanya, Kak Anas akan cerita tentang seorang perempuan yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena peran beliau membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu siapa perempuan yang akan Kak Anas ceritakan? Adik-adik yang di rumah tahu? Iya. Perempuan yang akan Kak Anas ceritakan adalah Khadijah binti Khuwailid. Siapa teman-teman? Siapa adik-adik? Yuk bareng-bareng diulang bareng Kak Anas. Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah. Dia adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan yang lahir dari bangsawan, yang memiliki akhlak yang mulia, jujur, dan juga cerdas, serta luar biasa. Banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, beliau adalah perempuan yang menjaga kesuciannya, dan kesuciannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianugerahkan kemuliaan kepada dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah menikah dengan Rasulullah SAW, beliau pun semakin luar biasa mulia. Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW ketika usia 40. Dan saat itu Rasulullah SAW berusia 25 tahun. Rasulullah belum diangkat menjadi seorang nabi. Dia seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah. Keduanya menikah di usia yang seperti itu. Keduanya membangun rumah tangga. Rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang Masya Allah luar biasa. Seorang suami, seorang istri yang saling menyemangati.
Masya Allah, luar biasa sekali. Hingga suatu saat di suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari sebuah gua Hira. Pulang menuju ke rumah, Rasul berkata kepada Khadijah, "Wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku." "Ya suamiku, aku akan menyelimutimu." Akhirnya pun Khadijah mengambil selimut dan diselimutkan ke tubuh Rasulullah SAW. Tubuh Rasulullah itu saat itu menggigil ketakutan. Hingga ketika diselimuti oleh Khadijah, dengan kasih sayang dari Khadijah, akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, "Khadijah, apa ini yang sedang aku alami? Aku takut. Kenapa ini?" Rasulullah SAW pun cerita. Ternyata dia habis diperintah untuk Iqra, membaca, oleh seorang yang tidak dikenal. Padahal itu adalah malaikat Jibril, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah menggigil ketakutan. Akhirnya apa? Khadijah pun berkata kepada Rasulullah SAW, sang suami, "Wahai suamiku, sungguh engkau adalah orang yang memiliki akhlak mulia. Engkau adalah orang yang memiliki sifat yang luhur. Engkau adalah orang yang suka berkata jujur, gak pernah dusta. Engkau adalah orang yang memegang amanah. Engkau adalah orang yang suka menyambung persaudaraan. Engkau adalah orang yang memikul kesusahan banyak orang. Engkau juga yang suka membantu orang-orang. Gak mungkin, demi Allah, gak mungkin Allah akan menghinakanmu." Mendengar jawaban dari Khadijah tersebut, Rasulullah SAW lega hati. Gemetarnya hilang, takutnya pun hilang. Lantas malam itu pun berlalu. Datanglah pagi. Ketika itu Khadijah mengajak Rasulullah SAW untuk menemui sepupunya. Adik-adik tahu sepupu yang hendak ditemui oleh Khadijah itu siapa? Dia adalah seorang pendeta dari orang Nasrani. Dia memeluk agama Nasrani. Dia seorang pendeta. Dia bernama Waraqah bin Naufal. Dia adalah sepupu dari Khadijah ini. Akhirnya Khadijah bersama Rasulullah pun datang kepada Waraqah. Ketika sudah sampai, adik-adik tahu Waraqah itu orangnya sudah tua renta, hingga akhirnya apa? Saking tuanya, matanya itu sudah buta. Dia pun bertanya, "Wahai saudariku, ada perlu apa engkau kemari?" Khadijah pun menyampaikan, "Wahai sepupuku, sungguh ini suamiku Muhammad telah ditemui oleh seorang yang belum dikenal. Seorang yang memerintahkan untuk membaca, padahal dia nggak tahu apa yang dibaca." Akhirnya apa, adik-adik? Waraqah pun menjawab, "Wahai saudariku, kalau benar seperti itu, sungguh yang datang menemui suamimu dia adalah Anabus. Dia adalah Jibril yang dia mendatangi juga kala itu Musa alaihissalam." Maksudnya adalah Jibril yang datang kepada Rasulullah SAW itu adalah Jibril juga yang mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Artinya apa? Jibril utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan wahyu kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu
Rasulullah SAW. Lalu berkata lagi Waraqah, sungguh kalau aku masih hidup di kala suamimu diangkat menjadi seorang rasul, aku akan mengimani dan aku akan turut serta membelanya. Sungguh suamimu akan dibenci, suamimu akan diusir dari kampungnya. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW, Khadijah pun semakin yakin bahwa yang datang kepada Rasulullah SAW bukan dengan keburukan, tapi dengan kebaikan. Akhirnya Rasulullah SAW bersama Khadijah pun pulang kembali. Sampai di rumah, Khadijah pun semakin yakin. Khadijah semakin menguatkan Rasulullah SAW. Khadijah selalu mendukung Rasulullah SAW dalam dakwah. Ketika Rasulullah SAW mendakwahi, orang-orang di sekitarnya tidak jarang dan bahkan sering Rasulullah SAW didustakan, dicaci dengan kata-kata yang keji. Kamu lagi pasti akan ngomong seperti halnya kemarin kan. Kami sudah nggak yakin, kami nggak percaya kepadamu. Aku nggak mau meninggalkan Tuhan. Semuanya pun orang-orang nggak mau meninggalkan berhala mereka. Semuanya nggak mau beriman kepada Rasulullah SAW di awal-awal dakwah. Hanya beberapa saja. Adik-adik tahu nggak? Khadijah berbeda. Dikala orang-orang mendustakan Rasulullah SAW, Khadijah lah yang berimannya paling mantap. Dan adik-adik tahu nggak? Khadijah ini adalah orang yang pertama beriman, meyakini bahwa Rasulullah SAW, Muhammad suaminya adalah memang benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika pulang dari mendakwahkan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khadijah selalu menguatkan, memotivasi sang suami supaya apa? Supaya semangat. Akhirnya benar, alhamdulillah, sama Rasulullah SAW kembali ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Khadijah. Adik-adik, Khadijah nggak pernah berkata jelek. Khadijah nggak pernah membuat sedih Rasulullah SAW. Khadijah selalu bersama dengan Rasulullah SAW. Hingga Khadijah memiliki keutamaan di hati Rasulullah SAW. Rasulullah sangat cinta kepada Khadijah. Hingga ketika Khadijah masih hidup, Rasulullah SAW tidak menikah dengan perempuan satu orang sekalipun. Artinya Rasulullah nggak menikah dengan yang lainnya ketika Khadijah binti Khuwailid masih hidup. Artinya Khadijah memang satu-satunya istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW kala itu. Dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena peran Khadijah yang selalu menguatkan, mendukung dakwah Nabi, dia imannya kuat gitu ya, kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun berkata ya, tentang 4 wanita yang paling baik di muka bumi. Siapa itu? Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Adik-adik tahu siapa Maryam binti Imran? Iya, Maryam binti Imran adalah ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua, perempuan yang terbaik yang nomor 2 adalah Khadijah binti Khuwailid. Tak lain dia adalah istri Rasulullah SAW yang nomor 1. Yang ketiga perempuan yang dikatakan Rasulullah SAW tadi adalah Fatimah binti Muhammad, anak Rasulullah SAW. Yang keempat adalah Asiyah, istri Fir'aun. Alhamdulillah adik-adik, patutlah kita bersyukur, patutlah kita meneladani dari kisah
Khadijah adalah perempuan yang senantiasa menjaga marwahnya, kemuliaannya. Dia selalu teguh mendukung sang suami dalam dakwah, ya. Selalu menyemangati, membesarkan hatinya, tidak pernah membuat sedih, ya. Tidak pernah membuat susah sang suami. Dia adalah seorang perempuan yang luar biasa kesolehaannya. Dan adik-adik ke atas ngajak, kita sebagai seorang muslim, ya, kita pun juga sama. Apa? Belajar di Islam, ya, rajin mengaji, dan kita semangati guru-guru kita yang sedang mengajari ilmu agama kepada kita. Kita semangati abi umi kita semangati ayah bunda kita untuk senantiasa apa? Mengerjakan kebaikan juga. Jangan sekali-kali membuat sedih, ya, menjerat sedih kaum muslimin, gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita ingin memiliki keutamaan seperti halnya Khadijah tadi, kita ayo bareng-bareng meneladani Khadijah yang Kak Anas sebutkan. Baik, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang di studio maupun yang di rumah, sedikit singkat yang Kak Anas ceritakan tentang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Namun yang sedikit ini semoga menambah semangat kita. Bagaimana seharusnya kita menjadi seorang muslim. Bagaimana kita bisa menyemangati orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Senantiasa membuat semangat orang-orang yang telah mendakwahkan Islam. Dan lebih dari itu, senantiasa kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka, memudahkan dakwah mereka. Dan adik-adik juga harus belajar sehingga nanti bisa meneruskan risalah Rasulullah SAW, mendakwahkan risalah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW hingga sampai kepada kita semuanya. Adik-adik, mungkin itu yang bisa Kak Anas sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentunya singkat sekali, tapi tidaklah mengapa. Semoga di lain waktu kita bisa menyampaikan kisah-kisah sahabat maupun sahabiah yang insya Allah akan senantiasa bermanfaat buat kita semuanya, menyemangati kita semuanya untuk senantiasa menjadi seorang muslim yang bangga akan keislamannya, yang juga berharap akan surga dengan amalia-amalia yang menghantarkan kepada surga juga. Itu yang Kak Anas sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, selamat pagi, selamat menikmati hidangan makan sahur, dan semoga puasa hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya adik-adik, Kak Anas sebelum ucapkan salam, Kak Anas tutup majelis kisah pada pagi hari ini terlebih dahulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.